Konnichiwa, halo sahabat Jeff semua. Selamat datang di Japan Scope Podcast. Dan kembali lagi dengan saya Adi. Seperti biasanya di Japan Scope kita akan membahas dan berdiskusi secara interaktif dan santai tentang tema-tema dan fenomena-fenomena terkini yang ada di Jepang. Dan tema untuk Japan Scope Podcast Edition kali ini adalah interaksi sosial budaya pekerja migran Indonesia di Jepang. Nah, sahabat JF, berdasarkan laporan Nikkei Asia, jumlah pekerja migran Indonesia di Jepang pada tahun 2024 ini mencapai 121.507 pekerja di berbagai bidang. Nah, lantas pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan para pekerja migran ini, bagaimana mereka bisa beradaptasi, bersosialisasi, dan juga interaksi sosial budaya seperti apa yang terbentuk di Jepang. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, untuk membahas apa pertanyaan tadi, kami sudah mengundang Mas Muhammad Reza Rustam untuk episode kali ini. Halo Mas Reza. Halo Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas, ini saya bacakan dulu short bio Mas supaya sahabat JF lebih mengenal Mas Reza ya. Yes, Oke, jadi Mas Muhammad Reza Rustam adalah dosen kajian wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan studi S1 jurusan Sastra Jepang di Universitas Hasanuddin dan juga S2 Kajian Wilayah Jepang Universitas Indonesia. Kemudian ia juga memperoleh gelar MA dan PhD dari Hiroshima University untuk kajian Humanities Studies. Dan minat risetnya mencakupi kajian migrasi internasional, hukum ketenagakerjaan Jepang, pekerja muslim, industri perikanan Jepang, dan juga lain-lain. Selain aktif bekerja sebagai dosen dan juga peneliti, Mas Reza juga merupakan co-founder dari Peta Digital. Oke, banyak juga ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Seperti itulah kegiatan. Sibuk banget kayaknya. Mas, pertanyaan pertama nih Mas, ini kan kita membahas tentang interaksi sosial budaya pekerja migran Indonesia di Jepang gitu kan. Sebenarnya kenapa tema ini menjadi sangat penting untuk dibahas Mas? Mengapa tema ini menjadi sangat penting dibahas? Tadi ya sebenarnya sih seperti yang Mas Adi sampaikan kan, bahwa di Jepang sendiri ada sekitar 120-an ribu orang Indonesia yang terlibat aktif dan langsung sebagai pekerja migran Indonesia. Nah, selain itu kan bukan hanya pekerja saja dong yang ada di Indonesia, yang ada di Jepang maksud saya, tapi ada student juga, ada pekerja profesional juga. Nah, jadi tema-tema tentang migrasi orang-orang dari Indonesia menuju ke Jepang itu menjadi sangat penting karena banyak permasalahan yang dihadapi pekerja migran kita di Indonesia yang ada di Jepang. Selain itu, komunikasi antar budaya, antar bangsa, budaya antar bangsa juga menjadi penting. Oleh karenanya, ini hal yang sangat menarik untuk dibahas. Masih. Kemudian ini sebelum saya pertanyaannya lebih dalam lagi, mungkin untuk menyamakan persepsi begitu ya. Sebetulnya siapa aja sih Mas yang bisa dikategorikan sebagai pekerja migran Indonesia? Oke, yang bisa kita kategorikan sebagai pekerja migran Indonesia ada dua persepsi sebenarnya Mas. Dalam persepsi orang Indonesia yang ada di Jepang, khususnya pekerja magang yang berangkat ke Jepang dengan visa magang atau yang kalau kita kenal ini kalau dalam bahasa Jepangnya Ginoji Susei kan, itu menganggap dirinya mereka adalah pekerja migran Indonesia. Menganggap ya. Namun fakta undang-undangnya dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mereka itu bukan pekerja migran Indonesia. Undang-undang dari pemerintah Indonesia ya. Pemerintah Indonesia itu tidak mengakui pekerja magang itu menjadi pekerja migran Indonesia. Jelas dikatakan di situ yang tidak kalau nggak salah verbatim teksnya seperti yang tidak diakui sebagai pekerja migran Indonesia adalah peserta pelatihan. Peserta pelatihan ini kan magang dan student, pelajar gitu. Nah, di situ. Nah, itu pun ketika ya beberapa minggu yang lalu saya juga sampaikan melakukan protes gitu kan. Karena diundang waktu itu di depan
BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, ILO, gitu kan. Pemagang ini fakta lapangannya adalah pekerja, gitu kan. Sedangkan dalam hukum Jepang sendiri itu mengakui mereka sebagai pekerja dan bahkan ada undang-undang khususnya, Gino Jisuseho, gitu kan. Jadi undang-undang yang diperuntukkan untuk pekerja magang, tetapi ya sayangnya kita tidak diakui sebagai pekerja migran Indonesia, sehingga laporan pelindungan pekerja migran Indonesia di Indonesia ya, di Indonesia itu ya kemarin disampaikan, seingat saya ya, hanya belasan. Hanya belasan yang katanya mendapatkan permasalahan. Jadi intinya kalau disimpulkan yang termasuk, ini berdasarkan undang-undang, yang termasuk pekerja migran Indonesia adalah mereka yang memang bekerja di sana. Tapi untuk yang magang ini masih belum bisa disebut sebagai pekerja migran Indonesia. Kalau yang Tokutegino, Gijinkoku yang engineering itu diakui sebagai pekerja migran Indonesia. Baik. Kalau untuk mahasiswa yang mahasiswa Indonesia di Jepang yang mereka misalnya arubaito gitu di convenience store, itu mereka berarti juga tidak termasuk sebagai pekerja migran ya? Karena jelas kan di dalam pelindungan ya, dalam pelindungan itu jelas yang tidak dilindungi oleh undang-undang tersebut adalah student, gitu kan. Tapi kalau di kasus ini untuk di peraturan pemerintah Jepangnya sendiri, apakah mereka termasuk pekerja migran? Untuk arubaito kan status kependudukannya student. Oh, betul. Di situ kan ryugakse. Betul. Jadi tidak bisa. Itu kayak saya dulu kan, waktu saya di Jepang ya status saya adalah ryugakse. Iya, jadi nggak bisa disebut sebagai pekerja tidak bisa migran, disebut sebagai pekerja migran. Baik dari peraturan Jepang maupun peraturan Indonesia ya. Tetapi kalau misalnya untuk arubaito kerja gitu kan, ya bisa, tetapi hanya 28 jam per minggu, tidak boleh over. Meskipun ada beberapa pelajar kita juga yang overtime gitu, jadi ya nambahin ceperan lah ya. Nambah jam dari 28 itu gitu kan, dengan cara-cara yang ini kan. Oke. Nah, untuk PMI ini atau pekerja migran Indonesia ini biasanya mereka masuk di level dan sektor apa aja, Mas? Hampir semua sektor. Dimasuki oleh PMI di Jepang. Memang ada beberapa, kalau nggak salah ada belasan sektor yang yang bisa dimasuki oleh PMI kita kan. Karena memang fakta di Jepangnya sendiri, anak muda Jepang itu kan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang 3K kan, yang kita naik Kitsu dan Kikeng, pekerjaan yang berbahaya, pekerjaan yang berat, dan pekerjaan yang kotor gitu kan. Anak muda Jepang kan menghindari itu. Di lain sisi terjadi super aging society kan di Jepang, jadi masyarakat yang menua, anak mudanya pun shifting pekerja, jadi dia menghindar pekerjaan yang low level, akhirnya di sektor low level tersebut membutuhkan pekerja-pekerja migran, dan salah satunya adalah Indonesia mengisi sektor-sektor itu. Ya, ada yang keperawatan misalnya, ada yang di pabrik manufacture, ada yang di konstruksi, ada yang di perhotelan, di perikanan. Di perikanan pun dibagi dua lagi, perikanan tangkap yang laut lepas dan juga budidaya perikanan seperti itu. Tapi kalau itu kan berarti kan hitungannya sebagai blue collar ya? Iya. Kalau white collar, pekerja Indonesia yang white collar di sana, apakah mereka juga terhitung sebagai pekerja migran Indonesia? Terhitung. Terhitung sebagai pekerja migran Indonesia. Seperti itu, Mas. Terus kita masuk ke temanya sekarang. Kalau proses adaptasi komunikasi dan budaya dari teman-teman PMI ini seperti apa sih, Mas, biasanya? Kalau proses komunikasi itu ya macam-macam sih. Kalau proses komunikasi yang kalau kita berbicara tentang komunikasi, yang paling pertama ya pasti bahasa lah ya. Bahasa. Nah, awal mula pekerja migran Indonesia yang ada di Jepang itu kan, bahkan student ya, itu kurang pandai berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Ya kan, kurang pandai berkomunikasi. Kalaupun bisa berbahasa Jepang, hanya bahasa Jepang yang umum gitu kan, komunikasi standar lah, mau belanja misalnya, survival level lah ya. Survivor level lah. Nah, karena mereka kesulitan
mereka tentu saja harus membutuhkan pertolongan kan. Ya. Di beberapa kota, ya kalau saya sih mungkin bisa menjelaskan di Higashi Hiroshima karena saya 7 tahun ya tinggal di Higashi Hiroshima. 7 tahun tinggal di Lama Higashi juga, 7 Hiroshima. tahun ya. Dan kadang-kadang yang ngebantuin juga teman-teman migran ataupun teman-teman ya student sendiri yang ada kendala bahasa ya macam-macam lah, ke kantor polisi misalnya dompetnya jatuh misalnya kadang saya temenin ke kantor polisi, atau ditilang karena sepeda yang dia gunakan itu bukan sepeda miliknya gitu. Jadi kan gini, student itu di Jepang kita tuh kan dapat warisan biasanya, dapat warisan dari senpai kan, senior. Saya udah pulang nih. Nah, sepeda tersebut adalah misalnya sepeda Mas Adi. Mas Adi pulang, Mas Adi ngasih ke saya gitu. Ini pakai aja lah. Pakai aja lah daripada kamu beli lagi gitu kan. Pakai aja, ini buat kamu daripada kamu beli 30.000 gitu kan. Iya, 30.000 yen lumayan tuh 3 juta kalau kurs hari ini kan. Nah, dikasih secara cuma-cuma, tetapi tidak mewariskan gitu. Memindah tangankan. Memindah tangankan sepeda tersebut. Nah, proses pemindahan itu kan harus dilakukan di kantor polisi kan, di tempat Bohang Toroku waktu itu kan, ada tempat di kantor polisi. Itu tidak diwariskan. Jadi ketika ada sweeping, kan sering tuh sweeping sepeda. Jadi, kita sweeping motor, di sana sweeping sepeda ya. Di sini sweeping sepeda ya. Nah, ditahan tuh, ditahan. Tidak bisa membuktikan bahwa sepeda itu miliknya karena kan ada stiker, ada nomor rangkanya lah, kira-kira seperti ada stiker gitu. Nah, dicek sama polisinya, sepeda itu bukan atas nama dia karena kan diperiksa Zaryukatnya kan, KTP Jepangnya kan diperiksa. Nah, nggak sama nih. Nah, akhirnya ya kadang saya membantu komunikasi. Oh, ini sepedanya dulu diberikan sama si A gitu, tetapi si A tidak tidak membuat surat untuk pewarisan kan. Nah, tapi kadang juga masih lebih complicated lagi. Jadi sepeda itu udah bertahun-tahun gitu, udah 2 orang atau 3 orang. Jadi ketahuannya setelah berapa ya? Jadi kesibukannya itu harus menghubungi sampai yang pemilik pertamanya gitu. Nah, kalau misalnya tidak bisa dihubungi, ya ada contoh kasus misalnya teman, ya dia jadi malu sendiri, jadi terkesan mencuri sepeda, padahal itu bukan curian, tetapi pemberian yang tidak bisa dibuktikan. Karena udah lupa kan, udah sepeda ini pindah ke si A, si B, si C, kita udah nggak bisa menelusuri lagi kan. Nah, seperti itu. Itu untuk ya komunikasi awal. Ini student ya, ini masih student ya. Meskipun dia bukan PMI, tapi kalau PMI awal-awal datang, mereka itu kesulitannya adalah berkomunikasi dengan orang Jepang, apalagi orang Jepang yang tua, ya, orang-orang kakek-kakek gitu kan. Itu yang Oji-chan, Oba-chan misalnya kan. Itu kan Oji-chan, Oba-chan itu kan kadang bahasa Jepangnya udah susah untuk kita dengar. Saya pun awal-awal susah untuk mendengarkan kosakata yang digunakan oleh Oba-chan, Oji-chan itu. Tapi karena sering akhirnya terbiasa, karena kebetulan awal tinggal di Jepang itu saya tinggalnya sama ada orang Jepang lah. Saya tinggal di kakek-kakek gitu. Saya belajar awal bahasa Jepang itu lancar dengan si Hirofuji Miki ya. Hirofuji Miki namanya. Nama apatonya juga Hirofuji Building. Nah, itu sama kakek-kakek. Kadang dia pakai Hiroshima Bank gitu kan. Udah sama kakak-kakek ketambahan Hiroshima Bank pula. Hiroshima gitu kan? Bank pula gitu. Nah, jadi misalnya contoh, Acho buchitaigi nih, buchitaigi. Ya Mas Adi tahu nggak buchitaigi? Kalau bahasa Jepang yang diajarkan di Indonesia, buchitaigi itu totemo taihen. Tapi orang Hiroshima bilangnya buchitaigi. Nggak ada dalam textbook. Nah, umumnya textbook kita kan Minano Nihongo kan, Minano Nihongo atau ya buku bahasa Jepang yang mana gitu. Buchitaigi, buchitaigi te nani? Jadi saya pun cari di kamus, buchitaigi totemo taihen gitu kan. Nah, pekerja migran kita itu nggak belajar bahasa lokal gitu kan.
Nabuchi Taigi misalnya orang gitu, Irang. Kalau Irangnya mungkin ya mungkin nggak ada gitu kan, atau nggak butuh gitu kan Iranai gitu. Kalau orang coba, orang itu dari kata inai tidak ada. Jadi kalau misalnya si pekerja migrannya nanya siapa misalnya Adi-sang, ada nggak si Adi, ada nggak gitu. Si orang Jepangnya cuma ngomong orang. Pasti kan bingung dia kan, bingung kan si anak Indonesianya itu. Nah kayak gitu. Jadi memang untuk dialek itu menjadi salah satu faktor yang menghambat proses komunikasi ketika berada di Jepang. Jadi ya mungkin sebaiknya para pelaku usaha, lembaga pengiriman kan yang ada di Indonesia juga memfasilitasi untuk memberitahukan bahwa kosakata dialek itu menjadi penting untuk orang Indonesia. Selanjutnya, nah bagaimana proses pekerja migran kita ini berkomunikasi? Ini kan dia udah gambate kan, udah ngeluarin duit banyak, tiba-tiba sampai ke Jepang dia harus survive untuk komunikasi. Ya salah satu cara yang harus dia lakukan adalah yang saya sampaikan adalah misalnya tabak communication, ada atau communication gitu. Nah itu istilah. Kalau tabak communication itu istilah umum di Jepang. Kalau communication itu saya plesetin aja sih dari kata nomikai gitu kan. Nah tabak communication ini jadi ketika mereka bekerja itu mereka ada QK kan. Istirahat ada yang beda-beda perusahaan, beda-beda QK-nya kan. Di jam 10 15 menit gitu kan. Nanti jam 12 pada saat makan siang itu bisa 1 jam. Nah, salah satu tempat mereka untuk belajar berkomunikasi dengan orang Jepang adalah melalui komunikasi sambil ngerokok gitu. Makanya dia taba communication. Nah, yang lainnya adalah nomikai gitu. Jadi setiap bulan kan rata-rata ada nomikai kan di Jepang sama sesama biasanya satu tim lah. Gitu. Ya mereka harus terlibat aktif di situ untuk bersosialisasi dengan masyarakat Jepang. Nah, misalnya pada saat ya meskipun untuk taba communication itu kebanyakan mereka berbicara dengan kakek-kakek juga kan, masyarakat lokal yang low level juga, pendidikannya maksud saya, pendidikannya low level. Jadi memang pemahaman mereka pun tentang orang Indonesia juga masih berada pada level low. Ada juga orang Jepang yang Indonesia masih hutan-hutan ya. Yang parahnya yang pernah saya dengar, Indonesia masih makan-makan orang gitu.